Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter. Kali ini kita mau nge-review salah satu klaster terbaru dari BSD City. Nah ini nih rumah contohnya. Rumahnya luasnya cuma 60 meter persegi, tapi di dalamnya ada 4 kamar tidur, plus area living roomnya spacious banget teman-teman. Jadi teman-teman, untuk Utica ini lokasinya ada di BSD City tahap pertama ya. Jadi mungkin kalau kalian familiar sama teras kota atau rumah sakit Eka Hospital atau mungkin Ocean Park BSD, nah lokasinya ada di dekat-dekat sana tuh. Jadi deket banget sama exit tol BSD dan juga stasiun Rawabuntu. Utica ini punya luas bangunan 78 meter persegi dan luas tanahnya 60 meter persegi. Dimensinya lebarnya 6 meter, panjang ke belakang 10 meter. Kalau dilihat dari fasad rumahnya, rumah ini tuh mengusung konsep modern minimalis ya. Tapi mirip-mirip juga kayak rumah ala-ala Jepang gitu teman-teman. Untuk di bagian fasadnya didominasi sama warna krem, kemudian ada warna abu-abu, dan ada list-list dengan warna coklat gitu. Bikin rumahnya kelihatan tambah lebih modern. Rumah ini udah dilengkapi sama satu area carport. Ini lebarnya kurang lebih 4 meter. Muat untuk satu kendaraan mobil dan satu motor juga masih muat. Dan kabar baiknya kalau teman-teman beli rumah di sini itu udah include sama kanopi kayak gini. Jadi rumahnya pasti bakal kelihatan lebih rapi ya. Di bagian samping carportnya juga masih ada area taman nih. Ini lebarnya kurang lebih sekitar 2 meter. Dan rumah ini tuh mengusung konsep healthy living ya. Terlihat dari fasad rumahnya nih. Ini tuh ada bukaan jendela yang gede banget teman-teman. Jadi untuk cahaya masuk ke dalam rumah dan sirkulasi udaranya pasti lebih baik. Rumah ini udah dilengkapi sama listrik berdaya 2200 watt dan untuk instalasi airnya menggunakan PDAM. Jadi sebelum masuk ke dalam rumahnya kita bakal ketemu sama dua anak tangga nih menuju ke area teras, dan untuk pintunya mereka menggunakan solid engineering door dan sudah dilengkapi sama smart door lock system nih yang bisa dibuka menggunakan password, fingerprint atau kartu akses. Dan ini udah include ya kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini. Sekarang kita lihat ke dalam rumahnya yuk. Luas area living roomnya ini kurang lebih sekitar 25 meter persegi teman-teman. Jadi gede banget ya. Sengaja dibuat tanpa sekat, jadi bisa banget ditaruh area ruang keluarga atau ruang tamu, ada area dining room, lengkap sama area kitchennya nih. Tapi kalau misalnya nih, teman-teman beli rumah di sini dan nggak suka nih terlalu banyak kayak gini, teman-teman bisa pelongin aja. Dan untuk area main anak-anak jadi lebih lega ya. Karena kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini tuh dapatnya kosongan. Jadi untuk furniturnya hanya sebagai inspirasi aja. Untuk di lantai satunya udah dilengkapi sama satu kamar tidur. Nah ini kamar tidurnya ukurannya 2 meter dikali 3 meter. Tapi kalau di rumah contoh ini, kamar tidur ini digunakan sebagai area ruang multifungsi. Bisa sebagai tempat bekerja, atau mungkin dibuat studio, atau mungkin ruang belajar juga masih bisa nih. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau jadiin ruang kerja, di sini bisa dijadiin kamar tidur lagi. Kamar tidur tamu atau kamar tidur orang tua ya. Oh ya, untuk di bagian lantainya rumah ini udah dilengkapi sama homogeneous style ukuran 60 x 60. Dan lihat nih di belakang saya adalah area backyardnya yang bisa dibuka menggunakan sliding door. Area backyardnya juga cukup lumayan lah, ukurannya sekitar 1,5 meter dikali 3 meter. Bisa dijadiin area servis, dan kalau di rumah contoh ini tuh cakep banget ya. Mereka gunakan vertical garden kayak gini. Kemudian kita beralih ke sebelah sini nih. Ini ada satu kamar mandi ya. Jadi di lantai bawahnya ada satu kamar mandi. Ukurannya cukup lumayan ya. 1 meter dikali 2,5 meter. Kamar mandi ini memanfaatkan ruangan di bawah tangga.
Dan untuk sanitarinya mereka sudah menggunakan American Standard. Untuk di bagian tangganya juga cukup nyaman ya, kurang lebih sekitar 1 meter nih lebarnya. Dan kita udah menuju ke lantai 2-nya. Lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita lihat dulu kamar yang di bagian belakang nih. Wah, kamar ini tuh bisa banget dijadiin sebagai kamar anak ya. Ini ukurannya 3 meter dikali 2 meter. Jadi kamar anak ini ukurannya sama kayak kamar yang ada di lantai bawah tadi, teman-teman. Kamar ini juga udah dilengkapi sama 1 bukaan jendela yang menghadap ke area backyardnya. Sekarang kita lihat ke kamar sampingnya nih. Nah, ini kamarnya lebih besar ya dibandingkan dengan kamar anak tadi. Jadi ini ukurannya 3 meter dikali 2,75 meter. Jadi karena ukurannya besar, untuk area storage-nya juga masih banyak banget nih. Dan untuk ruang geraknya juga cukup leluasa di sini. Kamar ini juga punya bukaan jendela yang menghadap ke area backyardnya. Sekarang kita menuju ke kamar tidur utamanya. Untuk kamar tidur utamanya dibuat elevasinya berbeda ya sama kamar tidur anaknya. Jadi kita melewati 2 step anak tangga dulu nih. Nah, untuk kamar tidur utamanya ini jelas paling besar ya. Ini ukurannya kurang lebih luasnya 12 meter persegi, teman-teman. Kamar ini juga punya bukaan jendela yang menghadap ke area depan rumahnya. Plus ada 1 area balkon nih yang tadi kita lihat dari bagian fasadnya. Lumayan, area balkonnya nggak gede sih, tapi cukup lah. Dan kamar ini tuh punya akses menuju ke area kamar mandinya. Jadi area kamar mandinya tuh bisa diakses dari kamar utama plus sama dari depan nih. Jadi bisa digunakan sama anak-anak dan juga orang tuanya. Untuk kamar mandinya ukurannya 1,8 meter dikali 2 meter. Untuk sanitari yang digunakan juga sudah menggunakan American Standard ya. Oke guys, sekarang saya sudah bersama dengan marketingnya nih, dengan Pak Vicky. Selamat pagi Pak Vicky. Pagi Kak Dedi, selamat pagi untuk sahabat-sahabat Property Hunter. Terima kasih buat waktunya ya Pak ya. Iya, sama-sama Pak. Pak, tadi kita udah nge-review rumah di Utica. Ini rumahnya keren banget Pak. Kira-kira kenapa nih Pak alasan teman-teman Property Hunter tuh harus ngambil rumah di Utica? Di Utica ya, kalau bicara Utica ini kan produknya BSD, itu yang bisa dibilang kekinian nih kok gitu kan. Dia itu konsepnya untuk para milenial. Nah, kenapa harus beli di Utica? Karena yang ditawarkan oleh Utica itu adalah lokasi nih kok. Untuk lokasinya sendiri dia memang sudah prime ya, bisa dibilang lebih prime. Kenapa? Karena dia berada di BSD tahap 1 dan lingkungan sekitarnya sudah jadi nih gitu. Jadi kalau kita bicara untuk Utica sendiri, mau para milenial ya khususnya ya, kalau misalkan mau hunting ke mall atau sekolah-sekolah, itu memang radiusnya dekat banget nih gitu. Oh, jadi ini lebih deket ke stasiun Rawabuntu sama exit tol BSD ya Pak ya? Betul, jadi kalau kita bicara akses sendiri untuk Utica, dia sebenarnya diapit sama 2 exit tol nih kok. Yang pertama itu ada exit tol Pamulang, yang kedua itu di Rawabuntu. Bersama juga di situ ada stasiunnya ya, jelas gitu. Kalau kita bicara sekarang akses yang permudah itu memang yang digunakan untuk para milenial sekarang ya, itu diutamakan adalah akses kereta api nih kok. Itu jadi radiusnya pun kurang lebih cuma 5 menit untuk ke exit tol Rawabuntu dan stasiun Rawabuntunya sendiri gitu. Oke, jadi ini memang masuk ke BSD tahap pertama ya? Betul. Wow, keren banget sih ini. Betul. Kalau misalnya nih Pak, teman-teman Property Hunter tertarik nih untuk beli rumah di Utica nih,
Untuk harganya berapa nih Pak? Nah, kita jadi gini kok, untuk Utica ini kita sudah pemasaran sih sebenarnya ya. Itu di fase pertama kita sudah sold out nih. Itu dengan harga yang di range price listnya itu ada di 1,5 gitu, 1,5 M ya untuk harganya di Utica sendiri. Dan untuk fase pertama kita sudah sold out nih. Nah, makanya kita lagi open NUP. NUP itu maksudnya untuk pemilihan di fase kedua kok. Jadi siapa yang cepat untuk mendaftarkan NUP-nya sendiri, itu makin dia dapat unitnya yang diinginkan nih gitu. Jadi memang benar-benar kalau kita bicara flashback di fase pertama ya, kita pasarin itu di September akhir kok untuk fase pertamanya. Dan dalam jangka waktu 1 minggu dia sudah sold out gitu. Makanya kita nggak berlama-lama nih untuk buka NUP-nya untuk di fase keduanya kita nih gitu. Makanya untuk sahabat properti hunter sendiri jangan ragu lagi nih untuk segera NUP dan dapatkan unit terbaiknya di Utica sendiri gitu. Kalau untuk promonya sendiri buat teman-teman properti hunter ada promo yang menarik nggak? Nah, oke, kalau bicara untuk promo khusus untuk sahabat properti hunter nih kok, kita ada namanya dikasih free canopy 1, kedua free smart door lock, dan ketiga kita punya DP 0%. Nah, setelah itu ada namanya diskon gitu. Wah, DP 0% cicilannya berapa tuh Pak? Nah, kalau kita bicara DP 0% ini sebenarnya memang yang banyak diminati untuk para milenial sih kok. Nah, cicilan sendiri itu kurang lebih per bulannya sekitar di 10 jutaan kok. Kalau yang tadi Bapak bilang ada diskon ya Pak ya? Betul, betul. Itu boleh dibocorin nggak Pak? Diskonnya kira-kira berapa? Boleh banget dong. Kalau kita bicara untuk sahabat properti hunter nih, nggak usah ragu lagi karena diskonnya kita di 12,5% dari harga price list nih kok. Jadi kalau kita tadi saya bilang di harga start di 1,5an, itu diskon menjadi 1,3 M. Wah, untuk harganya sendiri. 1,3 M dapat rumah luas 60 di BSD City. Betul, itu dia. Makanya kalau kita bicara kenapa di fase pertama langsung sold out, nah itu. Wah, itu jarang banget sih BSD. Oke deh kalau gitu. So buat teman-teman nih yang udah lihat video ini dan ternyata kalian tertarik, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik linknya udah kita sediain di kolom deskripsi ya. Jangan sampai kehabisan lagi guys. Terima kasih ya Pak Vicky. Sama-sama. Sukses dan sehat selalu Pak. Sama-sama, amin. Oke, demikianlah home tour kita hari ini. Jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka dan jangan lupa untuk subscribe channel Property Hunter supaya kita tahu nih kalau channel ini tuh bermanfaat buat kalian. Kita juga punya Instagram dan TikTok yang bisa kalian follow ya. Mudah beli rumah siapa takut. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.